Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan nama Muhammad Depano Sajo dengan NIM 73240079 ingin menjelaskan tentang artikel yang saya buat dengan judul Melawan Korupsi dengan Cara Membangun Indonesia yang Bersih dan Berkeadilan. Definisi dan penjelasan. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio atau corruptus yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, dan menyogok. Kata tersebut kemudian menurunkan istilah corruption, corruption, korupti, dan juga korupsi. Pengertian korupsi: korupsi atau rasuah merupakan sebuah tindakan oleh pejabat publik, baik politis maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Pengertian korupsi: korupsi atau rasuah merupakan sebuah tindakan oleh pejabat publik, baik politis maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Pertolongan sampai dengan korupsi berat yang diresmikan. Titik ujung korupsi adalah keloptorasi yang arti harafiahnya pemerintah oleh para pencuri, di mana pura-pura bertindak jujur pun tidak ada sama sekali. Dalam politik, korupsi didefinisikan sebagai penyalahgunaan jabatan dan administrasi, ekonomi atau politik, baik yang disebabkan oleh diri sendiri maupun orang lain, yang ditunjukkan untuk memperoleh keuntungan pribadi sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat umum, perusahaan, atau pribadi lainnya. Dari sudut pandang ekonomi, definisi korupsi lebih konkret, yakni pertukaran yang menguntungkan antara prestasi dan kontretasi, imbalan materi atau non-materi, yang terjadi secara diam-diam, sukarela, yang melanggar norma-norma yang berlaku, dan setidaknya merupakan penyalahgunaan jabatan atau wewenang yang dimiliki salah satu pihak yang terlibat dalam bidang umum. Dampak korupsi: 1. Memperlambat pertumbuhan ekonomi. Data Indeks Persepsi Korupsi oleh Transparency International menunjukkan bahwa negara-negara maju memiliki tingkat korupsi yang rendah. Yang kedua, korupsi menurunkan tingkat investasi. Mengutip buku Modul Integrasi Bisnis Dampak Sosial Korupsi, berbagai peneliti menunjukkan bahwa korupsi mampu menurunkan tingkat investasi sebuah negara, terutama foreign direct investment atau investasi langsung di luar negeri. Kondisi ini terjadi ketika investor asing cenderung berinvestasi di negara-negara dengan tingkat korupsi rendah. Yang ketiga, korupsi menurunkan kualitas sarana dan prasarana. Penetapan anggaran yang dimanipulasi untuk kepentingan sendiri dan golongan dapat menyebabkan rendahnya kualitas sarana dan prasarana sebuah negara. Hal ini terjadi karena korupsi oleh penyelenggara negara telah menyebabkan misalokasi sumber daya. Yang keempat, korupsi menciptakan ketimpangan pendapatan. Berbagai penelitian menunjukkan tingkat korupsi berdampak pada ketimpangan pendapatan yang diukur berdasarkan Gini rasio. Yang kelima, korupsi menciptakan kemiskinan. Berbagai dampak korupsi terdapat ekonomi di atas pada akhirnya bermuara pada satu hal, kemiskinan. Korupsi sendiri memang tidak secara langsung menciptakan kemiskinan, tapi seperti yang dijabarkan ke atas, korupsi telah melemahkan perekonomian, menutup lapangan pekerjaan, hingga ketimpangan pendapatan yang akhirnya menciptakan kemiskinan. Upaya pemberantasan korupsi: Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk memberantas korupsi melalui strategi yang dikenal sebagai Trisula memperbantas korupsi, yang terdiri dari 3 pilar utama: penindakan, pencegahan, dan pendidikan. Penindakan: KPK melakukan operasi tangkap tangan untuk memberikan efek jera kepada pelaku korupsi. Penindakan ini mencakup penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus-kasus korupsi yang teridentifikasi. Pencegahan: strategi ini berfokus pada perbaikan sistem pemerintah untuk menutup celah-celah yang kemungkinan terjadinya korupsi.
Ini termasuk transparansi dalam pengelolaan anggaran dan prosedur pelayanan publik. Pendidikan, KPK melaksanakan kampanye edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya korupsi dan pentingnya integrasi. Pendidikan ini anti korupsi diintegrasi ke dalam kurikulum pendidikan formal agar generasi muda memahami nilai-nilai korupsi. Tantangan dan solusi pemberantas korupsi. Korupsi adalah fenomena yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Di Indonesia, korupsi telah menjadi permasalahan struktural yang berdampak buruk pada berbagai sektor, termasuk ekonomi, politik, dan pemerintah. Lembaga-lembaga negara sebagai sipil dan media telah berperan aktif dalam mengungkap dan melawan praktek-praktek korupsi. Namun, pemberantasannya menghadapi banyak hambatan. 1. Budaya korupsi yang mengakar. Salah satu tantangan terbesar adalah budaya korupsi yang telah mengakar kuat di berbagai lapisan masyarakat. Korupsi sering dianggap sebagai hal yang normal dan bahkan menjadi bagian dari sistem di beberapa intelektual. Budaya ini sulit dihilangkan karena melibatkan banyak pihak dan seringkali tidak terlihat oleh hukum. Di beberapa negara, korupsi sudah menjadi bagian dari budaya dan diterima sebagai hal yang biasa. Yang kedua, lemahnya penegakan hukum. Sistem penegakan hukum yang lemah juga menjadi hambatan signifikan dalam korupsi pemberantasan. Proses hukum yang panjang, inkonsisten, dan seringkali dapat dipengaruhi oleh kepentingan politik atau ekonomi tertentu, menyebabkan kurangnya efek jera bagi para pelaku korupsi. Yang ketiga, kurangnya pengawasan. Pengawasan terhadap kegiatan pemerintah dan institusi publik seringkali tidak optimal. Banyak lembaga pengawas yang tidak memiliki kekuatan atau independensi yang cukup untuk menjalankan fungsinya secara efektif. Hal ini mempermudah praktik korupsi terus berlanjut tanpa terdeteksi. Solusi dalam pemberantasan korupsi: yang pertama, pendidikan anti korupsi. Membangun kesadaran masyarakat tentang dampak negatif korupsi selalu pendidikan sejak ini merupakan langkah penting. Yang kedua, reformasi hukum dan penegakan yang kuat. Reformasi sistem hukum diperlukan untuk memastikan penegakan hukum yang lebih efektif dan bebas dari campur tangan politik. Yang ketiga, penguatan lembaga pengawas. Lembaga pengawas seperti Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia harus diberikan wewenang oleh yang lebih luas dan kebebasan dari tekanan politik. Kesimpulannya, pemberantasan korupsi adalah tugas yang kompleks dan memerlukan pendekatan yang komprehensif. Tantangan seperti budaya korupsi yang mengakar dan lemahnya penegakan hukum masih menjadi penghalang besar. Namun dengan solusi yang tepat seperti pendidikan anti korupsi, reformasi hukum, penguatan lembaga pengawas, serta pemanfaatan teknologi, korupsi dapat ditekan. Diperlukan komitmen kuat dari semua elemen masyarakat dan pemerintah untuk memastikan upaya ini dapat berjalan secara berkelanjutan dan membawa perubahan yang nyata. Sekian tentang artikel iya dipotong ya temannya.